Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore ini saya kedatangan satu kantong plastik kecil ikan lele ukuran 78. Isinya sekitar 50. Ini tips and tricks bagaimana cara mengiklimatisasi, menyamakan suhu antara lele yang baru datang ke dalam kolam pembesarannya ya, kolam tujuan. Nah, ini karena kecil, jumlahnya saya taruh aja di ember ukuran 20 kilo, ember cat. Dan kita isi air lama, air yang sudah ditandon atau ditampung, sehingga mineral-mineral buruknya sudah menguap ya. Kita isi, kemudian nanti kita taruh di sebelum dibuka kita samain dulu nih suhunya, suhu air dalam plastik di dalam dan dengan di ember tersebut, supaya dia nanti nggak kaget pada saat dituang. Oke. Nah, kita bawa keluar ini di dalam kamar mandi soalnya. Nah, kemudian nanti kita kasih antibiotik. Kita kasih antibiotik supaya nanti kalau ada yang luka atau ada yang sakit, kena virus corona, virus-virus yang lain, bakteri, nah mati karena kita treatment dengan antibiotik khusus ya, antibiotik khusus. Kita lihat, nah direndam dalam antibiotik khusus selama 1 jam. Nanti kita lihat nih ikannya semuanya akan sehat-sehat semua nih. Yang tadi lemes-lemes. Nah, kemudian tahap kedua kita buka nih, kita buka dan kita mulai gabungkan di dalam ember tersebut. Tapi jangan dituang begitu aja, kaget dia nanti. Jadi caranya apa? Dimiringin plastiknya supaya air dalam ember masuk sedikit demi sedikit. Akhirnya secara pelan-pelan menyatu airnya. Nah, nanti lelenya akan keluar sendiri karena dia sudah nyaman dengan air, campuran air tersebut ya. Nah, kalau sudah nyaman, nah, itu cara yang ampuh supaya dia nggak stres. Karena dia kan dalam plastik nih, dalam perjalanan diaduk-aduk dalam goncangan motor segala macam kan, berantem karena tempatnya sempit. Nah, itu tingkat stresnya tinggi ya. Kalau udah stres, imunnya turun dan bisa sakit kemudian mati. Nah, ini dia prosesnya ya kan. Jadi tujuannya adalah pertama menyamakan suhu untuk treatment lele yang baru datang, ikan yang baru datang, nggak hanya lele. Kemudian yang kedua, setelah suhunya sama juga untuk mengkarantina ya, mengkarantina, jangan langsung dituang ke kolam tujuan. Nanti setelah di treatment pakai antibiotik, kita lihat 1 jam kemudian masih ada yang mabuk, mabuk dipisahin, jangan digabung ke dalam kolam tujuan. Oke, seperti itu prosesnya ya. Dan paling baik waktu untuk pemindahan sih malam ya, karena suhu kan sudah agak adem, nggak ekstrim lagi. Nah, kita lihat tuh. Nanti lelenya akan keluar pelan-pelan karena airnya sudah nyaman buat mereka ya. Jadi dimiringin ya. Tapi jangan dituang begitu aja. Kalau dituang langsung kaget ya. Yang paling ditakutkan adalah imunnya turun. Nah, kalau imunnya turun susah ngobatinnya. Nah, itu air yang kuning tuh, kuning hijauan. Itu air jernih tadi dicampur dengan antibiotik. Kita lihat 1 jam kemudian. Ini proses yang paling utama nih. Proses yang paling utama. 1 jam kemudian kalau segar semua, yang segar aja ya maksudnya, kalau ada yang sakit dipisahin, yang segar nanti dimasukin ke kolam. Nah, prosesnya juga ada ya, nggak langsung main cemplungin aja. Nah, tunggu step berikutnya di video ini juga. Ngintip-ngintip dulu tuh satu juru atau juru ngintip atau utusannya mengkode, kasih kode aman, ayo dipanggil habis itu teman-temannya. Dan oke Dan, aman Dan, tempatnya Dan. Ayo keluar, ajak anak buah, aman, tidak ada musuh gitu. Nah, ini dia. Kita lihat nih, ini udah 1 jam nih. 1 jam ikannya lihat udah keluar semua tuh. Jadi kita tinggal angkat plastiknya. Kalau masih ada sisa, kita tuangin, nggak apa-apa kalau cuma 1-2 ya. Nah lihat tuh,
Ini udah 1 jam lebih nih. Nah, segar semua kan. Kalau dia mabok atau ada trouble, sakit atau nggak nyaman, dia ngapung-ngapung tuh, gantung istilahnya, menggantung ya, atau istilah lain upacara. Nah ini kalau ini berenang nih, dalam waktu 1 jam masih begini, iya masih begini ya. Nah sekarang proses pemindahan ke kolam. Nah itu dalam kolam biru kecil itu 1 meter kali 0,6 meter kali tinggi air 0,4 meter, harusnya isinya 24 ekor doang, ukuran 78. Nah ini saya masukin 150. Kita mau tes kepadatan. 100 ekor sudah masuk sekitar 2 minggu yang lalu. Nah kemudian ini 50. Kita tambahin. Jadi jomplang perbedaan ukuran ya. Yang itu udah ada yang 9 cm tuh, yang di kolam biru. Udah ada 9 cm. Nah, tapi kita masukin yang 78 yang masih kecil badannya. Nah, nggak usah takut kanibal ya. Perbedaannya kan tipis, nggak terlalu besar. Kalaupun ada yang kanibal itu dia seleksi alam. Mungkin yang lemah disikat sama dia, sama yang kuat. Udah instingnya begitu. Jadi nggak usah takut kanibal, kecuali kalau ikannya, lelenya yang besar bisa jadi. Apalagi kalau jumlahnya rame, tingkat kanibalismenya sedikit. Karena dia bisa ngumpet ke ikan-ikan, gerombolan ikan yang lain. Nah ini dia prosesnya. Air kolam yang lama kita ambil sedikit dan kita tuang pelan-pelan. Nah, supaya apa? Penyesuaian karakter air. Kondisi air yang lama itu kan tentunya sudah ada plankton, bakteri baiknya segala macam ya. Nah kita tuang ke sini dan kita diamin sekitar setengah jam. Nah, supaya apa? Ikannya kenalan dengan karakter air calon tempat dia tinggal. Oke. Nah ini sudah setengah jam didiamin, dia udah nyaman karena nggak ada yang kelihatan mabuk gitu ya. Nah, baru kita tuang ke kolam dengan cara bukan ditebalikin gitu, tapi kita pakai serokan gitu ya. Kenapa pakai serokan? Nah itu kan ada antibiotiknya. Jangan pakai gayung, airnya nggak boleh ikut. Nah, kita pakai serokan, kita goncang-goncang, kita saring dulu airnya sampai nggak ada, baru kita masukin ke dalam kolam. Pelan-pelan juga itu prosesnya, jadi jangan dilempar ya, kasihan ini anak bayi dilempar, jangan. Jadi kita serok pakai serokan ya. Airnya nggak boleh ikut. Kenapa? Bakteri baik di dalam kolam kan sudah terbentuk. Kalau airnya kita tuang, nah tentunya akan membunuh bakteri baik. Kemudian tadi kan juga ada air lama yang bekas kolam, bekas air dalam plastik yang kita tampung dalam situ. Nah, siapa tahu ada penyakit kan, walaupun udah disikat sama bakteri, ya kita jaga-jaga aja. Nah ini bibitnya bagus nih, saya beli dari Bekasi. Ini percobaan sebelum melangkah ke skala yang lebih besar. Nah itu diserokin pelan-pelan sampai habis ya. Jadi teman-teman, ini contoh budidaya pembesaran ikan lele dalam tempat sempit ya. Itu kolamnya cuma 1 meter kali 0,6 meter kali 0,4 meter tinggi airnya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang punya tempat sempit, langsung dijalanin aja mimpi-mimpi kalian itu, jalanin. Nanti pasti di tengah perjalanan ada petunjuk, ada solusi, entah ada teman yang ngasih lahan lah atau apa kan gitu. Tapi latih dulu diri kita supaya bertangan dingin mengatasi si lele ini. Karena pelihara lele 1-2 di akuarium dengan lele banyak pasti kan berbeda. Jadi kita perlu latihan dulu. Nah, gitu. Ya. Kita latihan pelihara di tempat sempit, nanti kalau udah gape baru pindah ke lahan yang besar, langsung dikaliin volumenya. Wah, enak tuh. Tinggal meraup untung nantinya. Oke, nah ini dia sudah mau habis. Jadi bagi teman-teman yang lagi berencana beralih beralih kerjaan ke bisnis, ini bisnis lele, bisnis yang menguntungkan dan pasar
besar ya, daya serap pasarnya tinggi, jadi nggak usah khawatir. Oke, channel On The Road mengucapkan selamat berkreasi mencoba dan jangan putus asa. Kalaupun mati rugi, itu hanya kemenangan yang tertunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.